Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan Republik di atas semua. Soal Anies Rashid Baswedan, saya pikir saya anggap dia senior saya. Kenapa saya dari 2009 saya udah melihat beliau. Beliau lulusan Amerika, jadi rektor termuda, dia memiliki gerakan di masyarakat, gerakan yaitu Indonesia Mengajar. Saya pikir belum ada orang yang bisa menggerakkan orang se-Indonesia untuk mengajar sampai ke titik-titik pelosok. Saya suka beliau, sampai waktu saya masih SMA saja, waktu 2009, karena kebetulan ada kakak senior saya yang kuliah S2 di Paramadina, saya ikut kuliah umumnya Pak Anies. Karena saya rasa Pak Anies memang sosok muda yang saya pikir fenomenal waktu itu. Kemudian memang sisi lain saya pernah kecewa dengan Pak Anies, karena Pak Anies terjun di dunia politik. Saya rasa sisi akademiknya, sisi intelektualitasnya mulai goyah dengan dia sebagai calon gubernur. Cuma ternyata saya pikir sampai detik ini dia mencalonkan presiden, saya baru ngeh bahwa memang saatnya hari ini pemimpin bangsa ini hanya dikuasai oleh kalangan-kalangan elit politik. Pak Anies itu adalah salah satu antitesa dari itu. Dan saya juga tidak melihat bahwa Pak Anies itu antitesa Pak Jokowi, bukan. Saya pikir ini Pak Anies ini adalah sintesa dari presiden-presiden dari zaman mulai dari Pak Soekarno yang dia jago orator. Pak Anies maksudnya itu bisa orasi. Saya melihat presiden kedua Pak Soeharto, program pembangunan, kita lihat program-programnya hari ini, dia lebih, bahkan mungkin ketika dia di DKI, bagaimana dia membangun berbagai infrastruktur yang memang sangat berpengaruh bagi pendapatan dan income negara ini, gitu. Bukan hanya buat Jakarta. Ya misalkan Formula E, terus pembangunan stadion, itu saya pikir Pak Anies memiliki sumbangsi besar buat negara ini, bukan hanya buat Jakarta. Yang ketiga, saya pikir dia juga intelektual seperti Pak Habibie, presiden kita yang ketiga. Kan kalau misalkan dengan Gus, jelas lah dia sosok religius. Kita bisa lihat dia turunan siapa. Kakeknya sendiri adalah salah satu mungkin penghubung bagaimana pergerakan umat Islam di Indonesia, dan bahkan bagaimana negara ini supaya diakui oleh Mesir. Itu kakeknya Pak Anies Baswedan yang turun langsung datang ke Mesir supaya ada pengakuan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Dan kakeknya pula saya pikir salah satu tokoh-tokoh pahlawan yang menjadi perwakilan masyumi bagi pergerakan-pergerakan Islam di luar negara Republik Indonesia. Pak Anies ini komplit, saya pikir. Dia juga pandai berbicara, pandai mengolah kata seperti itu. Halnya Pak SBY. Nah, artinya Pak Anies itu paket komplit, bukan antitesa Jokowi. Karena sisi Jokowinya juga ada. Pak Anies mau terjun ke lapangan, mau terjun ke bawah, mau survei bagaimana proyek-proyek ini berjalan di Jakarta. Dan di sisi lain saya lihat bahwa saatnya hari ini seorang aktivis, karena Pak Anies itu aktivis yang pernah turun ke jalan, pernah lapar di jalan, pernah menentang pemerintah, mengkritisi pemerintah, dan bahkan pernah tertekan oleh pemerintah. Kita bisa lihat bagaimana rekam jejak Pak Anies dari teman-temannya yang sama aktivis di 98. Trigger seorang aktivis Islam inilah yang saya rasa membuat saya pribadi juga menginginkan untuk mencoba mencalonkan sebagai calon anggota legislatif di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, karena Pak Anies ini saya pikir belum ada nih seorang aktivis, bahkan turunan Sunda juga, itu menjadi calon presiden baru sekarang. Dan saya pikir ini harus disambut oleh banyak orang, bukan hanya saya sebagai aktivis, para intelektual juga harus, para anak muda juga harus. Karena Pak Anies ini saya pikir tidak terlalu tua banget, dia masih berjiwa muda, dia komunikasinya masih enak dengan anak muda, bahkan dengan semua kalangan. Pak Anies ini juga kan bukan seorang yang jadi secara kebetulan untuk jadi calon presiden, karena dia juga seorang yang memiliki pengalaman sebagai gubernur, sebagai kepala daerah. Dia tahu cara memanage pemerintahan. Dia juga tahu bagaimana menjadi wakil rakyat, karena dia juga aktivis meskipun dia belum pernah menjadi anggota dewan. Dan saya pikir di sini trigger buat saya pribadi, untuk saya merasa bahwa untuk saat hari ini, bagaimana seorang aktivis jangan sampai hanya memanfaatkan momen untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
dengan membuang idealismenya. Idealisme inilah yang saya pikir yang harus dipertahankan, karena sosok Anies ini tetap konsisten dalam hal itu. Mungkin itu yang saya pikir yang saya pahami terkait Anies Baswedan.